Waalaikumsalam Saya warahmatullahi kalau dibolehkan wabarakatuh. Ustadz Abdul Somad, saya mau mengajak istri saya ini karena penggemarnya Ustadz Abdul Somad, istri saya. Masya Allah. Masya Lihat, Allah. kalian berkenal, ini namanya Mbak Nur di sini, Mpok Nur. Pak Nur. Assalamualaikum. Assalamualaikum Sandi, Assalamualaikum Pak Nur. Silakan. Ustadz Febri, mau Fadol. nanya Bang Sandi ya. Gali, Saya- ini biar beda. Hah? Gali sebanyak-banyaknya Begini. nih. Begini Bang Sandi. Ini kalau kata orang kampung saya kaji bodoh nih. Kaji bodoh maksudnya nggak ngerti. Misalnya saya jadi pejabat nih Bang Sandi. Saya kan punya kekuasaan untuk nyuruh orang nanam padi. Supaya kita nggak beli beras. Kalau keputusan di tangan saya ada dua. Pertama, saya ajak nanam padi supaya kita nggak beli beras. Yang kedua, saya beli beras tetangga, nanti saya dapat fee. Lalu kemudian, ya tanah kita nggak digarap. Orang kemudian datang ke kota nyari kerja, nggak ada lagi yang mau jadi petani, bla bla. Selalunya saya dapat berita itu di koran, baca di internet, mendengar. Detailnya gimana Bang Sandi? Jadi ini yang Ustadz Somad sampaikan ini adalah bagian daripada tatanan ekonomi baru pasca COVID-19, di mana kita harus menumbuhkan kemandirian kita, terutama di sektor pangan. Karena selama ini kita dininabobokan bahwa buat apa kita capek-capek menanam, buat apa kita menunggu hasil panen, karena hasil panen kita dihargai murah, dan lebih murah lagi kalau kita hanya mengimpor bahan pangan dari luar negeri. Nah, COVID-19 ini mengubah semuanya. Karena COVID-19 mengharuskan negara-negara lain yang biasanya mengekspor produk pangannya untuk mengutamakan kebutuhan dalam negeri. Sehingga akhirnya negara yang mengimpor bahan-bahan pangan itu akan mengalami satu resiko kekurangan bahan pangan. Apa yang diusulkan atau dinasihatkan oleh Ustadz Abdul Somad itu yang harus terjadi. Sekarang, marilah kita menanam produk-produk pangan kita sendiri, marilah kita juga membeli produk-produk hasil panen kita, hasil budidaya kita, sehingga kita memiliki kemandirian ekonomi dan disebut sebagai circular economy. Jadi diproduksi oleh kita, dikonsumsi oleh kita. Diproduksi oleh kita, didistribusikan oleh anak-anak bangsa untuk dinikmati di seluruh pelosok Nusantara. Jadi betul Ustadz, dan ini mestinya yang menjadi masukan kepada para pengambil kebijakan, beri perintah kepada seluruh jajaran untuk fokuskan kepada sektor pangan. Apalagi ada ancaman berikut setelah corona ini, setelah COVID-19 ini adalah ancaman kekurangan bahan pangan. Nah, ini pembawa acara kita ini Bang Sandi, beliau ini adalah pemimpin kami di Jati, Jaringan Alumni Timur Tengah. Saya ketika keliling ceramah, dari waktu di Gorontalo, di kampung Bang Sandi, kemudian sampai di Riau, tempat kelahiran Bang Sandi. Setiap di kecamatan itu pasti ada anak alumni Timur Tengah. Dari mulai Yaman, Saudi Arabia, Yordania, Suriah, Mesir, Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania. Pasti ada alumni Timur Tengah. Makanya saya pernah usulkan, saya diangkat sebagai Dewan Pakar, Bang Sandi. Nah, Dewan Pakar ini ternyata beda tipis dengan pakir. Jadi saya usulkan ke Jati, supaya satu kecamatan itu harus ada satu pesantren baru, tanpa mematikan pesantren yang lama. Ya. Cuman bedanya pesantren Jati ini, anak yatim, fakir miskin, free, gratis. Nah,
Jadi kalau kita punya program Jati, satu kecamatan, satu pesantren, jadi saya nanti kalau datang ceramah ke kecamatan itu, saya nggak nginap di hotel lagi. Saya nginapnya di pesantren. Allah. Kemudian pula, imam-imam di kecamatan itu, cara baca Qur'annya, hafalannya, program maghrib ke isya'nya, itu dibentuk oleh pesantren. Jadi pesantren jadi base camp-nya. Jadi pusat kajiannya di pusat. Nah, bagaimana pesantren jangan hanya lagi cuman baca kitab, tapi pesantren juga sebagai basis ekonomi. Sehingga kalau terjadi krisis seperti ini, maka pesantren menjadi tumpuan dalam ekonomi. Gimana OKOC, gimana program ekonomi Bang Sandi bisa bersinergi dengan satu kecamatan, satu pesantren tadi. Gimana kira-kira Bang Sandi? Ini justru yang ingin kita dorong tadi, poin nomor 3 itu kan adalah ekonomi berjejaring, ekonomi berbasis silaturahim. Dan saya yakin OKOC itu kan kepanjangan dari One Kecamatan, One Center for Entrepreneurship. Nah, jika nanti Jati bisa bekerja sama dengan MOU dengan kita tuangkan kesepakatannya untuk menghubungkan bagaimana satu kecamatan ini juga bisa menghadirkan satu pesantren baru dengan memberikan kesempatan kepada para lulusan Timur Tengah ini bukan hanya memulai dari sektor pendidikannya, tapi juga dari sektor ekonomi rakyat. Karena banyak sekali kearifan ekonomi itu mulanya dari pesantren, yaitu sektor pangan, sektor energinya, pesantren itu bisa menggunakan energi baru dan terbarukan. Ini bisa kita sandingkan, dan kalau Ustadz Febri perintah, saya ikut ketua umum kita, ketua umum kemarin juga udah diingatkan Ustadz Fahmi Salim dari Jati juga, dia bilang ini sudah saatnya kita berjejaring. Jadi apalagi kalau Dewan Pakarnya UAS, wah kita sudah langsung bisa kolaborasi nih UAS. Amin, amin. Bang Sandi punya kiat-kiat santripreneur, Bang Sandi, yang saya dengar. Bisa Bang Sandi sharing ke kita? Nah, santripreneur itu saya melihat bahwa santri-santri kita tuh memiliki berbagai keunggulan. Salah satu keunggulannya itu selain daripada ilmu dan juga bisa berdakwah, santri-santri ini punya narasi-narasi ekonomi yang kuat yang sudah ditanamkan oleh Islam. Narasi ekonomi yang kuat ini belum banyak tergali. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di usia 17 tahun sudah menjadi konglomerat yang menjelajahi 17 negara. Jadi saya ingin menyuntikkan program entrepreneurship dalam satu balutan paket kurikulum agar santri-santri ini selain daripada dia mampu untuk memiliki ilmu keagamaan yang kuat, mereka memiliki ilmu kewirausahaan, ilmu entrepreneurship yang kuat juga. Nah, program Santripreneur ini sudah mulai berjalan, mulai tahun 2012-2013. Seandainya bisa nanti kerjasama juga dengan Bro Febrian ini, kita akan mendapatkan satu percepatan ya, karena akselerasi daripada program ini yang kita harapkan bisa mengubah para ekonomi umat kita ini untuk bisa berdaya. Ada orang kaya tapi nggak punya jabatan. Ada punya jabatan tapi nggak ganteng. Ada ganteng tapi nggak punya duit. Nah, Bang Sandi bisa punya tiga-tiganya. Punya duit, punya jabatan, punya ganteng. Itu yang saya penasaran, gimana perasaan Pok Nur mendampingi Bang Sandi? Ayo, Nur, tapi yang bisa nanya itu, yang bisa menunjukkan pertanyaan itu cuma Ustadz Febri, karena beliau pembawa acara. Saya nggak berani nanya. Itu pastor anak tadi ragu-ragu, ya. Anak nggak berani nanya ke Pok Nur, Ustadz lah yang berani. Alhamdulillah tanya. Tapi tadi waktu disampaikan ayat dinar itu memang itu yang sering dilapaskan oleh Mpok Nur. Jangan-jangan dia punya kiat-kiat lain nih. Coba kita dengarkan langsung dari Mpok Nur. Gimana Mpok Nur? Pak Ustadz, insya Allah saya nggak bisa jagain Bang Sandi 24 jam. Tapi insya Allah kalau Allah yang jaga pasti Allah menjamin. Allah. Amin.
Jadi Allah yang akan menjaga Bang Sandi. Insya Allah Bang Sandi bisa dipercaya, bisa amanah karena Bang Sandi juga adalah titipan dari Allah ya. Jadi semuanya ini adalah titipan. Mudah-mudahan Bang Sandi bisa amanah, bisa tawadu dan istiqomah. Ya. Amin. Petang ini saya berhadapan dengan Ustadz Febri, tokoh agama, Bang Sandi, tokoh politik dan ekonomi, Mpok Nur, bisnis woman, wanita karir, ibu rumah tangga. 3 sosok yang berbeda, tapi di dalam ucapan mereka saya menemukan ada satu titik. Ketika bicara dengan Ustadz Febri berkata bolak-balik, dia katakan King of the King, King of the King. Terjemahan dari Asmaul Husna, Malikul Muluk, raja di raja, raja yang paling raja, Allah SWT. Ketika bicara dengan Bang Sandi, yang keluar dari mulut Bang Sandi, kun fayakun. Siapa dia? Allah. Apa firmannya? Kun fayakun. Kalau jadi, maka jadi. Dan ketika pertanyaan itu ditujukan ke Mpok Nur, apa jawab Mpok Nur? Saya sudah serahkan pada Allah. Allah yang akan jaga Bang Sandi. 3 sosok manusia berbeda, tapi substansi makna kalimat keyakinan mereka satu. Raja di raja, kun fayakun, kuserahkan pada Allah. Jadi puncak masalah kita adalah tauhid. Kalau tauhid kita rusak, maka tak ada harapan ke depan. Tapi saya yakin dan percaya, kalau ulamanya, ibu rumah tangganya, ekonom, politikus, bisnismennya, kembali kepada Allah, maka Allah akan menyelesaikan masalah kita insya Allah. Wallahu a'lam.